Sekali lagi, Herzl tidak menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Ottoman, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, Rusia dan Inggris. Meskipun gagal untuk meyakinkan Rusia, Herzl mendapatkan tawaran wilayah dari Inggris. Wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan Uganda. Dan tentu saja, tawaran tersebut ditolak. Lebih naasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Pada tahun 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Pada tahun 1914, kelompok Zionis yang sudah tersebar di mancanegara mengalami sebuah dilema. Kekaisaran Ottoman beserta dengan Jerman turut berperang melawan kekuatan sekutu. Inggris, yang merupakan bagian dari sekutu tersebut, merespon hal ini dengan mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab agar memberontak pada kekuasaan sentral Kekaisaran Ottoman. Kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu. Bagi orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara para Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman. Maka dari itu, Inggrislah yang harus didukung. Salah satu dari Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan bernama Chaim Weizmann. Selama perang berkecamuk, dia melobi Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour, untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan ini adalah balasan dari Lord Balfour. Empat tahun kemudian, yakni pada tahun 1918, Inggris terbukti berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan tidak hanya itu, dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk berkuasa di atas seluruh tanah Palestina. Dan dengan kekuasaan ini, Inggris mulai mengambil kebijakan yang seakan mengingkari janjinya dengan bangsa Yahudi. Pada tahun 1921, Inggris membentuk kerajaan Transjordan, dan kerajaan ini bukan bagi negara Yahudi. Tanpa disangka, pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa, dan juga di sisi Yahudi yang semakin tidak mempercayai Inggris dan membenci bangsa Arab. The moment of Arab liberation was poisoned by conflict between the different Allied promises. The problems of victory remained for others to solve. Konflik antar masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkat hari demi hari, di mana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dengan meningkatnya kekerasan, seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky membentuk sebuah milisi Yahudi bernama Haganah. Jabotinsky percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah. Dia juga percaya bahwa bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai bangsa manapun, termasuk Inggris. Dengan meningkatnya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan akan konflik antar Arab dan Yahudi di Palestina. Dan Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hanya saja tahun 1939 merupakan tahun yang sangat menakutkan bagi bangsa Yahudi. Jerman baru saja dikuasai oleh partai Nazi yang berambisi memburu dan memusnahkan seluruh orang Yahudi di dunia. Bukan hanya itu, pandangan ekstrim dari Vladimir Jabotinsky pun mendapat banyak dukungan dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka yang awalnya ingin hidup berdampingan dengan bangsa Arab di Palestina turut terkontaminasi dengan kebencian ini. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk, seperti Irgun dan Lehi untuk menyerang, bahkan melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris yang dianggap menghambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Mereka juga menebar teror di populasi Arab.
Ekstremisme dari kedua kelompok ini membuat bahkan beberapa tokoh Yahudi seperti David Ben-Gurion mengecam tindakan mereka dan mendorong Inggris serta seluruh dunia untuk segera mengesahkan pembentukan negara Yahudi demi menghentikan segala kekacauan di Palestina ini. Inggris semakin muak akan kekacauan di Palestina dan memilih untuk menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah United Nations Special Commission on Palestine, atau UNSCOP, masa depan Palestina ditentukan. Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. 1 untuk bangsa Yahudi, 1 untuk bangsa Arab, dan Yerusalem bagi PBB. Pada tanggal 29 November 1947, pemilihan suara dimulai, dan hasilnya 33 negara menyetujui, 13 negara menolak, 10 negara abstain, 1 negara tidak hadir. Pada akhirnya, impian dari Zionisme tercapai. Dunia telah mengakui keberadaan negara Israel, meski tidak semuanya.